Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Asep Rudi. Berikut ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang struktur penulisan skripsi. Nah, struktur penulisan skripsi menjadi salah satu hal yang sangat penting ketika mahasiswa melakukan proses penelitian, karena dalam struktur penulisan skripsi ini kita lebih kepada tentang teknik penulisan gitu ya, teknik penulisan. Jadi kita akan coba untuk dapat memaksimalkan fitur-fitur yang ada di Microsoft Word, karena dengan adanya fitur-fitur tersebut itu dapat memudahkan teman-teman para mahasiswa untuk dapat melakukan proses penulisan skripsinya begitu. Nah, pentingnya struktur penulisan ini kan, skripsi teman-teman terdiri dari puluhan halaman, bahkan kalau dicantumkan dengan lampirannya kan pasti lebih dari 100 halaman gitu. Nah, tentunya hal tersebut butuh cara atau butuh sesuatu yang dapat membantu teman-teman dalam melakukan penulisan skripsi tersebut. Nah, secara lebih spesifik, kita akan coba untuk dapat memaksimalkan tentang proses pembuatan heading dan subheading. Saya agak sulit ya menjelaskan, tapi nanti kita lebih ke prakteknya saja supaya lebih mudah ya ketika menjelaskan tentang heading dan subheading tersebut. Lalu dengan membuat heading tersebut, maka kita juga akan mempermudah dalam membuat daftar isi gitu. Kenapa? Karena daftar isi tersebut merupakan bagian dari subheading gitu ya. Mungkin teman-teman nanti akan lebih mudah juga ketika ada menu navigasi. Lalu berikutnya, ketika membuat caption pada gambar. Nah, terkadang mahasiswa juga saya sering menemukan ya ketika menguji skripsi itu ada kesulitan atau kesalahan ketika menulis caption pada gambar, kemudian pada tabel dan juga pada bagan gitu ya. Jadi supaya menggunakan tools yang ada di Microsoft Word dan itu semuanya nanti akan menjadi otomatis, maka itu akan mempermudah teman-teman semua ketika membuat daftar gambar, daftar tabel dan juga daftar bagan gitu. Nah, itu ya. Dan yang terakhir adalah kita akan coba memaksimalkan dengan membuat page break gitu ya. Nah, page break itu seperti apa? Nanti kita akan coba lihat saja dalam proses tutorial kita di video ini gitu. Nah, supaya lebih mempermudah, maka kita akan langsung saja kepada videonya. Nah, ini saya sudah membuat ya. Nah, ini adalah tampilan Microsoft Word-nya. Nah, ini saya menggunakan Office 365 di MacBook Air ya. Mungkin agak sedikit berbeda dengan yang di Windows, tapi pada prinsipnya menu-menunya sama gitu ya. Hanya sedikit sekali perbedaan-perbedaannya gitu. Nah, ini kita anggap saja sebagai suatu skripsi ya. Di sini ada judul, kemudian ada abstrak, kemudian ada bab 1. Di sini saya ada barcode, ada gambar ya. Latar belakang ini kan subjudulnya. Kemudian ada gambar. Nah, ini kan belum ada captionnya ya. Mari kita coba rapihkan. Gitu ya, ada gambar. Lalu dari sini nanti kita buat daftar tabel, daftar gambar dan juga daftar bagan gitu ya. Ini saya hanya singkat saja ya karena sebagai contoh, yaitu hanya 29 halaman. Jadi harapannya nanti ini bisa menjadikan contoh ketika teman-teman menuliskan suatu skripsi gitu. Nah, kita coba lihat ya. Nah, kita coba lihat yang pertama, kita akan membuat yang namanya page break, heading ya. Nah, langkah yang pertama supaya teman-teman mempermudah adalah kita tampilkan navigasi dulu sebelah sini gitu. Fungsinya apa? Untuk melihat apakah yang sudah kita buat itu headingnya sudah muncul atau belum gitu. Nah, caranya ada di view gitu ya. Kemudian di sini ada navigation pane gitu ya. Jadi ada rules, ada grid lines, ada navigation pane. Nah, coba diklik navigation pane-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan Word 2000 atau Office 2007, itu namanya dokumen map kalau tidak salah.
ya dokumen map. Nah, di sini muncullah navigation pane gitu. Jadi di sini ada 3 menu ya, ada 4 ya. Yang pertama ini adalah per halaman, kemudian yang kedua nanti adalah heading, nanti akan muncul sebelah sini. Kemudian yang ketiga adalah beberapa ini ya keterangan-keterangan, dan yang keempat adalah ketika kita mencari search atau mencari menu gitu. Nah, kita coba pindahkan ke sini nih supaya kita melihat apakah headingnya sudah ada atau belum gitu. Nah, lalu berikutnya satu lagi yang perlu kita munculkan adalah apa namanya, headingnya. Nah, headingnya itu ada di sini ya, ada di home. Nah, di menu home. Kemudian di sini ada style. Nah, teman-teman, di sini biasanya kalau di Windows itu ada segitiga kecil ya di sini ya. Ada segitiga kecil, kalau di Mac ada style panes. Nah, silahkan coba dicari bagian sini. Intinya supaya muncul. Nah, supaya muncul menu ini gitu ya. Supaya style-stylenya muncul. Gitu ya. Supaya style-stylenya muncul. Gitu. Nah, ini ya apa namanya? Kita akan coba membuat seperti ini. Nah, yang pertama gitu kan, yang pertama adalah abstrak. Nah, abstrak ini kita coba buat dengan menggunakan menu heading 1. Nah, ini ya heading 1 ya. Kita coba edit dulu, kita sesuaikan ya. Nah, caranya adalah di sini ada segitiga kecil gitu ya. Oh ya, sebetulnya fungsi heading itu supaya kita mengaturnya itu jangan menggunakan menu ini ya, teman-teman ya. Jangan, ini namanya menu manual. Kalau misalnya sangat mendesak, pakai heading sudah tidak bisa diinikan, maka teman-teman silakan menggunakan menu ini. Tetapi kalau misalnya baiknya sih menggunakan menu heading, karena kalau menggunakan di sini nanti semuanya tidak akan tersetting gitu ya. Nah, yang pertama kita akan coba formatting dengan menggunakan heading 1. Nah, heading 1 kita sesuaikan nih. Di sini ada segitiga kecil ya tuh. Kita cari heading 1, segitiga kecil. Nah, lalu di sini ada modify style. Nah, teman-teman coba cari menu modify style. Di modify style di sini, nah di sini kita coba sesuaikan untuk, karena ini menggunakan Time New Roman ya, kita buat Time New Roman. Ya, biasanya kalau heading 1 tuh judul bab kayak gitu ya, itu 14. Nah, kita coba buat 14. Kemudian kita bold, kemudian warnanya hitam. Ya, kita buat warnanya hitam. Lalu kita buat ke tengah. Nah, gitu ya, karena judul bab itu biasanya kita diketengahkan heading 1 itu. Lalu kita setting dulu. Nah, ini sudah ya. Nah, ini contohnya. Di sini ada kotak, di sini adalah ada contohnya. Nah, lalu ada format, kemudian di sini ada menu paragraf. Nah, di paragraf ini kita sesuaikan before afternya. Kita lihat contoh ya di sini ya. Before afternya itu kita buat angka 6. Before after itu adalah jarak ya, jarak antara di atas sama bawahnya itu kita buat 6. Lalu spasinya adalah 2 double. Nah, spasinya double. Nah, ini spesialnya non supaya dia tidak terlalu ke tengah. Kalau pakai 1,5 itu dia artinya agak, nah kayak gini ya. Jadi ada jarak gitu. Tapi kan karena ini heading 1 tidak perlu. Jadi sekali lagi settingannya adalah di sini spesialnya non, kemudian before afternya 6 pt, kemudian line spacingnya adalah double. Nah, begini. Oke. Nah, coba kita kursornya simpan di sini, lalu heading satunya diklik. Nah, akhirnya dia berubah. Ya, jadi abstraknya sekarang sudah pindah ke tengah, dan dia ketika kita mengedit-ngedit tidak akan berubah-ubah gitu. Nah, di sini di navigation pane sudah ada abstrak. Nah, gitu ya. Coba kita lihat ke menu bab 1. Nah, bab 1 kita ke ataskan dulu ya, bab satunya. Nah, kita ke ataskan dulu. Lalu kita buat tulis heading 1. Nah, di sini artinya sudah muncul tuh. Abstrak, kemudian bab 1 pendahuluan. Nah, gini ya. Abstraknya kita buat huruf besar semua. Jangan deh. Nah, gini ya. Pakai bahasa Indonesia. Oke, lalu kita buat ke bab 2. Kita buat judul ini dulu ya. Heading satunya dulu ya. Nah, kita buat heading 1. Nah, ini bab 2 kerangka teoretik.
teoretik ya, yang benar ya. Kerangka teoretik. Nah, teoretik itu heading 1. Nah, kan di sini udah muncul ya abstrak. Jadi kalau ke abstrak, selain untuk ini memudahkan juga gitu. Lalu kita ke bab 3. Kita coba ke bab 3. Nah, ini bab 3 kita rapihkan. Nah, bab 3 di sini pembahasan. Bab 3 kita buat heading 1 juga. Oke. Nah, lalu berikutnya adalah kita ke bab 4. Ada bab 4 tidakkah di sini? Kalian latihan jadi saya ulang-ulang ya tabelnya ya, tidak apa-apa. Nah, ini harusnya bab 4 ya. Harusnya bab 4. Nah, bab 4 kesimpulan. Heading 1. Nah, gitu. Oke. Baik, nah ini sekali lagi ini hanya untuk latihan saja ya. Ini bukan untuk skripsi, tapi nanti untuk skripsi teman-teman tinggal menyesuaikan saja. Nah, ini ya. Jadi ada, karena ini heading 1. Nah, heading 1 artinya ketika nanti ini kan halamannya cuma sedikit ya, 29. Coba kebayang kalau teman-teman misalnya antar babnya itu merupakan banyak gitu ya. Ada halaman dari bab 2 misalnya halaman 30, bab 3 halaman 45, kan kita susah untuk scroll ke bawah. Tapi kalau misalnya kita sudah membuat ada navigasinya, ini menjadi lebih mudah gitu. Nah, begini ya. Coba kita buat heading 2. Nah, heading 2 itu adalah di sini bab 1 ada latar belakang. Nah, kita coba. Nah, ini ya settingannya agak ini kita sesuaikan gitu. Sekali lagi kita segitiga kecil. Lalu di sini ada modify style. Nah, ada modify style kita sesuaikan dengan menggunakan Time New Roman. Kemudian 14, kemudian kita bold, nggak miring ya. Kemudian warnanya kita buat hitam. Nah, di sini sekali lagi format, kemudian paragraf, kemudian ini 6 PT ya, 6 PT. Lalu ininya double dan ininya non, jangan di first line gitu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi dengan adanya pengaturan ini gitu ya. Nah, pengaturan ini tuh mempermudah kita ketika menyusun atau men-setting halaman tersebut. Nah, begitu. Lalu dengan adanya ini, lalu kita coba okekan. Nah, sudah teratur ya. Kita coba ke atas kan. Nah, kan ini kan langsung ya dari bab 1 pendahuluan langsung latar belakang itu ada jeda gitu. Ada jeda. Oh iya, tadi untuk ukuran ukuran stylenya kita buat 12. Jadi yang 14 itu judul bab saja. Nah, begini. Kita buat A latar belakang. Nah, begini ya. Oke, A latar belakang. Kemudian di sini ada subjudul lagi tidak, kita buat B-nya. Nah, ini permasalahan heading 2. Kita buat B. Nah, ini B permasalahan tuh. Di sini sudah rapih ya. Kemudian kita buat C tujuan. Di sini ada tujuan, kita buat C. Nah, begini ya. C tujuan, kemudian nah sudah. Jadi di bab 1 di dalam penulisannya adalah kurang lebih seperti ini. Tetapi sekali lagi saya mau disclaimer dulu bahwa ini adalah untuk contoh saja. Jadi teman-teman silakan nanti untuk skripsinya tinggal menyesuaikan ya. Gitu. Nah, C kemudian tujuan ini karena saya juga buat pendek supaya untuk mempermudah saja. Gitu. Kemudian setelah C begini, bab 2 bukan kerangka ya, kajian ya, mohon maaf salah lagi, kajian teoretik gitu ya. Nah, di sini ada definisi antropologi misalnya ya. Definisi antropologi kita buat heading 2. Nah, gini ya, kita buat A lagi. Nah, definisi antropologi, kemudian ada lagi tidak, ke bawahnya kita lihat. Nah, definisi sosiologi karena sudah disetting sekali lagi kita cukup langsung B. Nah, begini. Kemudian kita buat lagi
Yang berikutnya sudah ya, ternyata ada hanya 2 subjudul saja. Lalu yang berikutnya, yang ketiga di pembahasan, kita buat apalagi nih, ada judulnya tidak? Pembahasan. Nah, hubungan antropologi dengan ilmu lainnya, heading 2. Nah, ini juga sama. Nah, lalu di sini ada antropologi fisik. Sepertinya ini heading 3 ya. Kita lihat coba heading 3, karena turunan dari hubungan antropologi dan ilmu lain. Nah, di sini ada lagi tidak, coba kita lihat. Oke. Nah, kan ini yang B-nya heading 2 berarti. Yang tadi heading 3 ya. Silahkan nanti tinggal menyesuaikan saja begitu ya untuk sub-sub headingnya. Oke. Hubungan antropologi dengan ilmu lain. Nah, sekarang antropologi fisik, berarti ini heading 3 karena turunan dari hubungan antropologi itu. Kita setting lagi karena ini belum disetting ya. Segitiga kecil, kemudian modify style ya. Ininya kita buat jadi Time New Roman. Kemudian 12. Ininya bold, kita buat warna hitam juga. Jangan lupa kepinggirkan. Lalu kita format. Nah, ini format di sini ya. Format paragraf. Kemudian first line-nya jadi non, ininya jadi 6. Kemudian ininya double. Oke. Nah, begini ya. Karena ini sudah tadi A besar, jadi turunannya A kecil. Jadi harus konsisten ya. Kalau menggunakan huruf ya huruf semua gitu. Ke bawahnya menggunakan huruf semua. Nah, begitu. Nah, di sini arkeologi ini menggunakan heading 3, tapi ini adalah B kecil. Nah, kita tutorial merapihkan ya, merapihkan struktur penulisan skripsi. Antropologi sosial budaya misalnya contoh, kemudian berikutnya adalah nah ini hubungan hubungan antropologi dan sosiologi. Oke, sudah. Oke, sekarang bab 4 kesimpulan. Oke, sudah. Kita buat lagi satu lagi ya, daftar pustaka. Sini misalnya. Daftar pustaka. Heading 1. Nah, udah. Oke, jadi di sini sudah ada beberapa hal. Oke. Nah, lalu berikutnya kita akan coba membuat yang namanya page break ya. Tadi ada pembahasan kita adalah kita akan membuat page break. Page break itu tujuannya ketika kita enter ke bawah, itu bab berikutnya itu tidak ikut ke bawah. Nah, contoh seperti ini. Supaya teman-teman lebih mudah ya. Mulai kita coba misalnya ke bab 2. Nah, saya coba perkecil. Nah, misalnya dari sini ya supaya kelihatan ya. Nah, ini saya enter tuh. Kan bab 2-nya nggak ikut ke bawah ya. Nah, ini kita sudah pakai page break nih. Coba kalau sebelum pakai page break itu kayak gini. Bab 2-nya. Sebelum menggunakan page break, maka bab 2-nya seperti ini. Nah, ini sebelum menggunakan page break. Nah, biasanya kan kita manual begini ya. Misal kita dari sini kita enter lagi. Tuh, bab 2-nya ikut ke bawah. Gitu ya. Jadi, tuh, bab 2-nya ikut ke bawah. Makanya berantakan. Jadi, ketika kita enter ya terus ke bawah. Tapi dengan menggunakan menu page break, ya. Ini caranya ke ataskan dulu ya bab 2-nya. Nah, kita buat ke ataskan dulu. Nah, kursornya simpan sebelum huruf B. Nah, kursornya simpan sebelum huruf B. Di sini ada menu layout gitu ya. Ada layout, lalu di sini ada breaks. Nah, lalu ketik next page. Nah, gini ya. Next page. Oke, nah sudah. Coba kita tes. Tuh ya. Jadi begitu kita enter, dia nggak akan rubah. Dan ketika kita enternya nih, dia akan pindah otomatis ke halaman berikutnya. Dan dia akan selalu posisinya di paling atas. Gitu ya. Jadi dia tidak akan berubah. Lalu di bab 3 pembahasan, coba kita lihat ya bab 3 pembahasan. Nah, ini sudah. Nah, dia sepertinya sudah menggunakan page break. Tuh, jadi langsung pindah ke bawah. Lalu misalnya bab 4 kesimpulan, apakah sudah menggunakan page break atau belum? Coba kita lihat, dia sudah menggunakan page break tuh kan. Ya, setelah saya enter dia nggak berubah.
Coba daftar pustaka. Nah, daftar pustaka kan posisinya di sini ya. Ketik sebelum huruf D kursornya. Di menu, masuk ke menu layout, lalu kita ketik next page. Oke. Nah, begini ya. Oke. Nah, ini kita baru heading dan subheadingnya saja yang coba kita rapihkan gitu ya. Oke. Nah, heading dan subheading, kemudian kita akan membuat daftar isi otomatis. Nah, kita akan membuat daftar isi otomatis di halaman pertama. Pakai kita menu page break ya. Kursornya simpan di huruf ini sebelum huruf judul, kemudian break, next page. Nah, begini. Jadi dia udah otomatis ke bawah, di sininya dia kosong. Nah, untuk membuat daftar isi otomatis syaratnya di navigation pane-nya itu kita harus sudah ada dulu gitu ya. Di sininya kita sudah ada dulu. Nah, kita coba lihat ke menu references, kemudian table of content. Sekali lagi references, di pojok sebelah kiri ada table of content. Lalu kita klik yang paling atas aja, yang klasik. Oke. Nah, ini dia. Oh, sepertinya ada sedikit kesalahan. Nah, ini berantakan ya. Kalau berantakan begini, ini artinya kita tab-nya agak ke kanan. Kita coba Ctrl Z dulu. Nah, kita buat, pastikan tab-nya ada di sebelah kiri. Kita buat lagi. Nah, kan kalau kita sudah ke kiri, tab-nya pasti dia akan rapi. Gitu ya. Oke, sudah ada daftar isi. Nah, daftar isi ini kita ganti table of content-nya, kita tuliskan daftar isi. Lalu kita pindahkan, kita buat heading 1. Nah, supaya dia muncul ya, supaya dia muncul di sini ya tuh. Kan jadi dia muncul daftar isi gitu. Nah, ini kan bukan ini ya, bukan Times New Roman. Nah, ini baru kita edit secara manual gitu. Oke, Times New Roman. Kemudian 12, lalu kita boldnya dihilangkan. Nah, oke. Tuh, kan rapih kan daftar isinya? Nah, gitu. Jadi ketika nanti halamannya berubah, misalnya halamannya berubah nih, bab satunya pindah ke halaman 4 misalnya. Coba kita pindahkan ya. Bab satunya pindah, atau abstraknya deh, abstraknya di sini. Oh ya, saya lupa menambahkan halaman. Untuk menambahkan halaman, teman-teman coba ketik di menu insert. Nah, ya. Di insert di sini ada menu page numbers. Nah, page number, kemudian kita klik page numbernya. Nah, silakan dipilih ya. Kalau di Windows biasanya langsung ada pilihannya ya, di mana posisinya. Tapi kalau di Mac di sini ada di bottom page, lalu di sebelah kanan. Nah, oke. Nah, sini daftar isinya halaman 1. Kemudian halaman 2. Nah, ini kan sementara abstraknya di halaman 2 ya. Coba kita pindah misalnya ke halaman 3. Nah, ini layout. Nah, ini kan pindah ke halaman 3 ya. Tapi kan di sini masih halaman 2 nih abstraknya nih. Kita cukup update saja. Nah, di sini ada di sebelah kanan. Ini kan tadinya muncul di kosong ya. Klik saja di sembarang, tapi harus di dalam kotak ini. Klik. Nah, ini ada segitiga kecil. Kalau app update table, nah ada dua pilihan. Update page numbers only, itu artinya adalah update cuman halamannya saja. Tapi ada update entire table. Nah, kalau update entire table itu artinya update semuanya gitu ya. Nah, karena kita halaman saja jadi page number only. Tuh, abstraknya berubah halaman 3 dan ke bawahnya semuanya berubah. Begitu. Oke ya. Good. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, ini kita baru membuat daftar tabel. Lalu kita rapihkan nih paragrafnya. Nah, ini kan kita belum ya. Untuk skripsi itu marginnya ya sebelah kiri itu adalah 4. Nah, sebelah sini tuh 4. Kenapa? Kan fungsinya untuk untuk ngejilid ya. Atas, kanan, bawah itu adalah 3 gitu. Jadi 4, 3, 3, 3. Nah, kita masuk di menu layout. Di sini ada margin ya. Nah, masuk ke menu margin lalu custom. Nah, silakan custom margin. Nah, di sini ya, pastikan ininya dalam bentuk senti dulu. Kalau teman-teman ininya masih bukan bentuk senti atau berupa ins, silakan diganti dulu.
Tadi atasnya 3 ya, 3 cm. Nah, ini kan standar ya. Lalu bawahnya juga 3 cm. Kemudian, nah, sebelah kiri ya, sebelah left itu 4. Lalu sebelah kanannya right-nya adalah 3. Nah, gitu. Nah, ini yang benar seperti ini. Jadi sebelah sininya belum berubah. Harus disesuaikan. Nah, kadang-kadang saya juga kurang paham ya, harus per ini nih, harus per bab ya. Nah, tuh sekarang ini sudah sesuai nih bab 3. Nah, kita buat bab 3 sudah. Kemudian ini sudah semua. Nah, oke. Sekarang kita setting spasinya gitu kan, spasinya paragrafnya seperti apa, karena untuk membuat skripsi itu dia menggunakan ininya spasinya 2 ya, double tuh, spasinya double. Kemudian teman-teman kita masuk lagi ke style pane. Nah, untuk paragraf ini kita akan menggunakan menu normal. Nah, normal ya, di sini mana ya normal ya, nah ini dia normal. Kita buat normal. Nah, normalnya itu adalah modify style. Kemudian di sini Time New Roman 12, jangan bold. Kemudian ini rata-rata kanan kiri ya. Rata-rata kanan kiri dan ininya hitam gitu. Nah, jangan lupa format paragraf. Nah, ini yang membedakan ya, before afternya 12. Di sininya first line biar agak ke kanan. Lalu line spacingnya adalah 2, double. Untuk skripsi itu adalah double line spacingnya, gitu ya. Jadi line spacingnya itu adalah 2, double, gitu. Nah, kita coba buat. Oke, good. Nah, ini kan harus kita sesuaikan, disesuaikan lagi ya. Double. Kemudian di sininya juga normal, double. Kemudian di sini, nah kan sudah rapi ya, double. Nah, kita setting per paragraf gitu ya, supaya bagus tuh. Ini adalah double, oke. Atau kita juga bisa ya untuk ngeblok semuanya langsung per apa. Tapi ingat ya, jangan kalau itunya jangan, kalau subheadingnya jangan, nah, karena nanti dia akan berubah lagi. Nah, begini. Kemudian di sininya adalah normal sekali lagi. Nah, di sini, oke, kita rapihkan, kita blok dulu ya sampai sini. Nah, ini dia normal ya. Kita buat normal semua. Oke. Nah, ini kan ada yang tadi ya, ada yang sisa-sisa. Nah, sekarang sudah rapih ya. Normal. Kemudian ini agak ke atas. Nah, definisi sosiologi ini belum sesuai dengan paragraf normal. Kita coba rapihkan, sesuaikan. Kita blok lagi. Sampai mana? Oke, sampai sini normal. Oke, good. Nah, karena ini ada sisa ya, sudah mulai masuk ke pembahasan. Ini kan paragraf masih lurus ya. Nah, kalau misalnya menggunakan ini, kita buat normal. Oke. Lalu masih ada berikutnya. Oke. Normal tuh kan sudah ya, sesuai. Aduh, baterai saya masih 5% lagi. Oke, sebenarnya saya butuh charger nih sebentar lagi. Oke, normal. Nah, sudah. Oke, normal. Kemudian di sini juga normal. Nah, ini normal. Kemudian antropologi sosial budaya kita buat normal juga. Semuanya kita blok, tapi ingat ya, kalau blok itu jangan langsung semuanya, karena nanti headingnya berubah juga. Nah, ini tabel jangan, karena tabel nanti akan berbeda.
Nah, normal. Kemudian di sini normal. Nah, ini juga normal ya. Kita coba sesuaikan. Nah, ini dia normal. Nah, lalu bab terakhir kesimpulan juga normal. Begitu. Oke, nah sudah ya di struktur ini sudah. Lalu berikutnya kita merapihkan, menambahkan. Oh, tabel dulu lah, tabel dulu kita rapihkan ya. Ini kan tabel masih berantakan ya. Nah, tabel masih berantakan. Tabel itu kita harus membuat style yang baru supaya dia tidak berubah gitu. Caranya di sini ada new style atau di bawah ya. Kalau di Windows itu biasanya di bawah gitu. Di bawah ada new style. Kita buat new style. Nah, new style di sini kita tulis aja tabel. Kemudian ininya style tabnya paragraf normal. Nah, untuk tabel ya, untuk tabel di sini menggunakan Times New Roman, kemudian 12 ini kanan kiri ya. Kita menggunakan kanan kiri, ini diklik saja. Warnanya hitam. Nah, jangan lupa paragrafnya di sini untuk tabel itu 0 ininya. 0 dan ininya kita buat 1,5 saja. Gitu ya, 1,5 saja dan dia akan berubah. Kita coba blok dulu tabelnya. Kita blok dulu. Nah, gini ya. Jadi dia sudah berubah. Tuh, ya. Oh, mohon maaf. Tabel itu satu ya ininya ya. Spasinya itu satu. Nah, single. Nah, begini ya. Kalau tabel itu dibuat seperti ini. Tuh. Jadi sudah rapi. Kemudian ada lagi tabel berikutnya. Tuh kan ini kan agak terlalu renggang ya. Nah, kita buat tabel. Tuh, langsung otomatis rapi. Kemudian berikutnya ada tabel berikutnya. Kita buat tabel di sini. Kita klik tabel lagi. Tuh, langsung jadi rapi. Ada lagi tidak? Nah, ini ada satu lagi. Sekali lagi disclaimer ya, ini hanya untuk proses pembelajaran saja, jadi tabelnya juga terulang-ulang. Oke, baik, kita buat. Nah, begini. Oke, sudah. Nah, setelah ini kita lanjutkan untuk menambahkan caption. Nah, caption ya. Untuk menambahkan caption di daftar tabel supaya teman-teman mempermudah juga. Terakhir, nah ketika membuat caption, nah ini ya membuat caption. Nah di sini kita buat di bawah ini, di bawah gambarnya. Oh ya, gambarnya format picture-nya adalah kita buat ini saja, top and button. Nah begini. Nah misalnya ini kan caption ya, sumber belajar misalnya. Kita buat menu di references. Nah, sekali lagi di references, di menu insert caption. Nah, ini kan masih pakai bahasa Inggris ya. Kita buat new label. Ini kan gambar, jadi kita buat aja gambar. Nah, oke. Nah, sekarang sudah muncul gambar satu misalnya. Barcode sumber belajar. Oke. Nah, ini kan kecil ya, kita sesuaikan. Di sini caption juga ada nih. Mana ya caption itu di sininya. Nah, ini dia caption. Kita sesuaikan karena dia terlalu kecil. Nah, kita buat 12, misalnya kita buat miring ininya, kemudian warnanya hitam, kemudian seperti biasa paragrafnya juga kita coba setting. Nah, ininya kita samakan 12 aja. Oke. Nah, sekarang sudah berubah ya captionnya.
Baik, kita akan lanjutkan di gambar yang kedua ya. Nah, ini kan tadi gambar yang pertama. Nah, ini gambar yang kedua. Seperti biasa, kursornya kita ke bawahkan, lalu klik reference, kemudian insert caption. Nah, ini dia. Tadi kan kita gambar satu ini udah otomatis gambar kedua dan tidak akan terlewat gitu ya. Tidak akan terlewat gitu. Virtual background Fakultas Ilmu Sosial. Jadi kalau menggunakan fitur ini dia udah tersetting otomatis dan gambarnya tidak akan terlewat begitu. Lalu gambar yang ketiga sama reference kemudian insert caption. Gambar 3 rencana pembangunan UNJ. Nah, seperti ini. Jadi gambarnya itu tidak akan terlewat. Nah, lalu yang keempat, kita buat gambar lagi. Siswa sedang di dalam kelas. Oke. Nah, jadi sudah ada 4 gambar. Jadi dia tidak akan ini yang kosong kita masukkan. Jadi dia gambarnya tidak akan terlewat lagi gitu ya. Jadi kalau gambar itu lokasinya ada di bawah gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi gambar, bagan, grafik itu gambarnya ada di bawah. Oke, sekarang tabel. Nah, kalau tabel jangan lupa judulnya ada di atas gitu ya. Jadi kalau tabel itu bukan di bawah. Sekali lagi tabel, judul tabel itu ada di atas. Insert caption karena di sini hanya ada baru tadi gambar dan belum ada tulisan tabel, ada tabel tapi bahasa Inggris. Kita buat tulisan judul tabel yang bahasa Indonesia. New label, tulisan aja tabel. Nah, begini ya. Oke, tabel 1 misalnya teori antropologi. Nah, oke, gitu ya. Jadi tabel 1 dia sudah otomatis dan sudah tersetting juga. Gitu. Kemudian kita lihat tabel yang kedua. Tabel yang kedua apa saja? Nah, ini dia. Tabel yang kedua adalah insert caption. Tabel yang kedua teori antropologi misalnya. Oke, lalu kita cari. Oh, ini masih ada gambar ya. Oke, tadi gambar masih belum insert. Nah, ini kan tabel ya. Nah, sekarang ganti gambar. Gambar yang kelima misalnya penggunaan word wall dalam media pembelajaran. Oke. Nah, lalu berikutnya ada lagi tabel. Nah, ini dia ada tabel. Nah, ini kita buatlah tabel caption kembali. Insert caption. Tabel. Nah, tabel 3 ya, karena kan tadi ada tabel yang ketiga. Dia otomatis, jadi teman-teman tidak akan bingung ini tabel keberapa ya. Tidak akan tulis secara manual gitu. Hasil penelitian. Nah, begini. Masih ada lagi kah? Nah, tabel berikutnya insert caption. Nah, tabel 4 gitu kan. Teori hubungan sosiologi dengan antropologi misalnya. Oke, nah begini ya. Jadi tidak akan terlewat kembali. Masih ada, tidak ada. Oke, tadi sekarang gambar sudah. Sekarang ada grafik ya. Nah, gambar bagan juga ada di bawah gitu. Jadi insert caption, kemudian bagan ya. Kita kan tulisannya bagan kalau untuk ini. New label lagi. Bagan. Nah, bagan 1 grafik hasil kuesioner mahasiswa. Oke, nah ini kan bagan 1 ya. Dan sebenarnya di sini ada 2 lagi. Dia akan berubah nih karena posisinya berubah ya. Kalau kita dari bawah. Nah kan dia berubah lagi bagan 1. Hasil penelitian tim dosen. Ini bagan 1 bawah berubah jadi bagan 2. Nah, gitu ya. Nah, itu kan tadi kan ada bagan 1, sekarang udah berubah. Jadi dia tidak akan tidak akan selalu berurutan
gitu maksud saya. Oke, sekarang kita buat setelah ini. Nah, ini kan daftar isi ya. Nah, di sini kita buat daftar tabel. Next page. Oke. Kita pastikan dulu. Oh, salah. Oke. Nah, next page ya. Nah, di sini kita buat daftar tabelnya, insert table of figure. Nah, kita buat tadi daftar gambar dulu ya, daftar bagan. Nah, gambar dulu, daftar gambar, save. Tuh kan, tinggal kita buat saja di sini daftar gambar. Kita buat heading 1. Oke, tuh sudah otomatis di sebelah kanan muncul ya. Lalu ini juga gambar udah berurutan 1, 2, 3, 4, 5 dan udah otomatis ketika di sini langsung muncul ke halamannya. Gitu. Daftar gambar, lalu kita buat di sini daftar tabel. Kita buat heading 1, kita enter. Di sini kita buat normal ya. Kita buat normal headingnya. Tabel, mana tabel? Nah, ini dia. Oke, tuh kan jadi tabelnya sudah ada otomatis. Nah, lalu kita buat di page break berikutnya. Salah. Oh, salah. Oh, salah. Sebentar, ada sedikit kesalahan teknis saya. Daftar tabel kita buat ini aja, ke bawahin. Daftar bagan ya. Saya kan tadi ada bagan, kita buat normal. Oke, reference, insert figure. Nah, lalu pilih di sini bagan. Oke. Nah, ini dia. Oke, tuh kan jadi ketika teman-teman nanti membuat ini ya, daftar tabel, daftar bagan, daftar gambar, itu semua sudah otomatis. Nah, ini kan daftar isi belum ada ya. Kita update lah daftar isinya. Update table, lalu update entire ya, entire table. Sip, muncul tuh daftar isi, daftar gambar, daftar bagan. Sekarang kita tinggal edit lagi daftar isinya. Kalau daftar isi harus manual ya ininya ya, pengeditannya gitu. Time New Roman 12, boldnya hilang. Oke. Nah, ini ya sudah daftar isi, daftar bagan, daftar tabel. Nah, ini abstrak bab 1 pendahuluan. Nah, sudah ada lengkap dengan gambar ininya. Oke, baik teman-teman, jadi itu semua ya tentang membuat heading, subheading, daftar isi, daftar caption pada gambar, pada tabel, pada bagan, membuat daftar gambar, daftar tabel, daftar bagan, dan membuat page break. Oke, semoga bermanfaat tentang struktur penulisan skripsi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman yang lain ya.